dibiarkan kelaparan. Kini, Jovita berada dalam satu ruangan. Ia mendengar suara aliran air. Ia berlari menghampiri keran air yang lagi mengalir. Berlari dan merentangkan telapak tangannya, meminumnya dengan lahap untuk melepaskan dahaga. Matanya semakin kabur karena lapar. Ia berjalan ke suatu ruangan seperti ruangan dapur. Dengan cepat, tangannya menggeledah semua tempat untuk mencari sesuatu yang bisa ia makan, tapi tidak menemukan apa-apa. Tubuhnya semakin lemah karena sangat lapar. Ia merasa putus asa, namun tidak menyerah. Hingga ia bersorak riang ketika menemukan satu ubi mentah yang sedikit mulai menumbuhkan tunas. Ia buru-buru mencuci kulitnya sampai bersih, menyingkirkan tunas-tunas kecilnya hingga ia memastikan sudah bersih dan mulai memakannya dengan lahap dengan sangat rakus. Rasa lapar itu membuatnya ingin mati. Ia memukul dadanya karena merasa serat. Di sisi lain dalam ruangan itu, sosok lelaki duduk menatap layar. Lelaki itu mengawasi Jovita yang kelaparan. Dari kamera pengawas, melihat wanita itu melahap dengan sangat rakus. Entah kapan dia mulai duduk mengawasinya. Jovita sudah menghabiskan ubi jalar itu dengan beberapa kali gigitan, tetapi tetap saja merasa kelaparan. Entah berapa lama lagi ia berada di tempat terkutuk itu. Ia melangkah pergi, menyusuri ruangan. Matanya mengawasi semua tempat. Sepertinya tidak ada celah untuk kabur, karena semuanya tertutup tembok dan tak terlihat apapun. Tak ada pintu, baik jendela. Hingga ia melihat satu pintu di depan lagi. Hatinya sedikit senang. Ia berpikir itu pintu keluar, lalu membuka pintu. Wajahnya terperajat. Ruangan itu terlihat seperti hotel bintang 5. Ia mengusap matanya dan memastikan ia tidak berhalusinasi. Apa ini? Apa aku mimpi? Ia berucap pelan dan mencubit lengannya, memastikan semua itu bukan mimpi. Ketika melangkah ingin masuk ke dalam, tiba-tiba seseorang menarik baju dari belakang. Menyeret pakaiannya, membuatnya tercekik. Tangan kekar lelaki itu, tentu saja menyeretnya ke kamar mandi. Kamu bau busuk, bersihkan dirimu di situ. Suaranya tegas itu membuatnya terdiam, menyeretnya dengan sangat kasar. Setelah menyeretnya sampai ke kamar mandi, lalu ia melemparkan handuk dan satu kemeja dan celana laki-laki. Melihat kamar mandi yang super mewah itu, mengingatkannya akan rumah mereka. Sudahlah, aku mau mandi dulu. Ucapnya dalam hati. Ia bersemangat untuk mandi. Wangi seperti diberi label for men. Baunya maskulin. Sepertinya yang punya kamar mandi juga habis mandi, meninggalkan bau segar menyegarkan hidungnya. Ia menanggalkan semua bajunya tanpa berpikir panjang. Ia mencari bau yang menggugah hidungnya. Perlengkapan mandi itu tersusun rapi dalam satu rak. Ia mengeluarkan sabun cair mens wangi tiger grass, maskulin. Menunjukkan lelaki itu tipe yang keras dan tegas. Ia menyalakan shower, lalu berputar-putar di bawah semburan airnya. Entah berapa kali ia menyabuni tubuhnya dan menggosok sampai bersih. Lebih dari 20 menit ia masih berada dalam kamar mandi. Jovita tidak menyadari kalau ada seseorang yang mengawasinya lewat kamera pengawas. Menatapnya dengan tatapan mengawasi. Mata itu tegas. Ia seperti seekor singa yang mengawasi seekor rusa. Tapi seseorang yang mengawasinya itu bukanlah lelaki yang hanya sekedar menginginkan tubuhnya. Ia ingin hidupnya. Bahkan jiwa Jovita ia inginkan juga. Naga menyisihkan rambutnya yang jatuh ke keningnya. Dan sesekali matanya tertuju pada monitor, di mana ia bisa melihat dengan jelas tubuh wanita cantik itu. Ia kembali fokus pada bola-bola di atas meja yang ia pilih, dan ditusuk dengan stik bola yang ia pegang. Ia bermain biliar sendirian, sekaligus menjaga makhluk buruannya. Seorang wanita cantik yang saat ini masih mengguyurkan tubuhnya di bawah semburan air shower. Di kamar mandi,
Hara seperti sudah berbulan-bulan tidak melihat air. Ia terus saja mengguyur tubuhnya dengan shower. Setelah ia merasa kepalanya mulai pusing karena terlalu lama diterpa air dingin dengan perut lapar dan hanya diisi satu buah umbi mentah segede kepalan tangannya. Apa dia kudanil? Apa sebangsanya? Tanya lelaki itu, bergumam kecil, karena hampir 1 jam Hara masih berada dalam kamar mandi. Leon masih sibuk dengan permainan bola biliar itu. Lelaki yang bermata tajam itu adalah Leon Wardana atau nama kerennya dipanggil Naga. Lama banget, apa ia pikir ini hotel? Ia berjalan mendekat pintu kamar mandi, menggedornya dengan keras. Hara terperajat mendengar dentuman keras di balik pintu kamar mandi. Mana ada manusia mengetok kamar mandi sekuat itu? Gumamnya dengan mata was-was. Tangannya mencari sesuatu untuk dijadikan alat penyerang orang yang menggedor pintu itu. Matanya mencari sesuatu benda sebagai alat perlindungan diri. Ia tidak menemukannya, barang apapun yang ia butuhkan. Karena di dalam kamar mandi yang super besar itu hanyalah seperangkat alat mandi. Tidak mungkin aku memukul dengan botol sampo atau sebatang sabun mandi. Itu nggak lucu, kata Jovita. Ia meraih baju yang dikasih lelaki menyeramkan itu, tanpa ada dalaman untuk melindungi aset kewanitaannya. Bagaimana aku memakai ini? Gerutunya kesal, menyesali dirinya karena membuat basah seperangkat alat pelindungnya. Apesnya lagi, ia sudah menanggalkan seperangkat dalaman yang ia pakai dan menyingkirkannya ke tempat sampah. Tidak aman baginya membiarkan asetnya terpapar atau terkontaminasi sesuatu nantinya. Ia mengambilnya lagi, mencuci pakaian dalam itu dengan sabun mandi cair. Entah berapa banyak ia tuangkan untuk membuat pakaian itu benar-benar bersih dari binatang kecil-kecil yang menempel. Ia peras dan ia pakai basah lagi. Mungkin tidak akan merasa nyaman karena memakai pakaian dalam yang basah. Tapi itu lebih aman daripada aset miliknya terbuka dan masuk angin nantinya. Naga hanya memantau kelakuan Hara dari kamarnya. Sesekali alisnya mengenyit melihat apa yang dilakukan wanita berparas ayu itu. Di dalam kamar mandi itu termasuk bagaimana ia memakai pakaian basah itu. Hara keluar dari kamar mandi, berdiri mengawasi sekelilingnya. Mencari tahu, barangkali masih ada kesempatan untuk ia keluar dari tempat itu. Lelaki itu datang. Ia mundur, penuh kewaspadaan. Naga menarik sedikit ujung bajunya, seolah ia tidak ingin bersentuhan dengannya atau sepertinya ia merasa jijik padanya. Dimasukkan kembali ke kamar yang isinya hanya 1 set tempat tidur ukuran single. Tidak ada jendela, hanya dinding. Tapi itu jauh lebih baik daripada gorong-gorong berbau busuk itu. Walau ini sudah tidak nyaman, tapi setidaknya tidak ada lagi binatang-binatang melata dan binatang kecil merayap ke dalam tubuhnya. Kamu siapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Apa salahku? Tanya Jovita. Kalau kamu bersikap baik, aku akan membiarkanmu di sini. Tapi kalau kamu membuatku kesal dan marah, aku tidak segan-segan memasukkanmu ke lubang selokan itu lagi. Ia menggertakkan dengan suara tegas dan penuh penekanan yang menakutkan. Aku lapar. Tolong beri aku makanan, kata Jovita Hara, sedikit memohon. Tidak ada dalam tugasku memberimu makan. Tugasku hanya melenyapkanmu. Hanya menunggu waktu saja. Ucapnya terdengar sangat kejam. Siapa yang menyuruhmu? Setidaknya sebelum aku mati, aku ingin tahu. Jika aku harus mati nantinya, aku tidak akan mati penasaran. Teriak Hara, tapi lelaki itu lagi-lagi menghiraukannya. Karena merasa frustasi dikurung dan diperlakukan bak binatang, ia menggedor-gedor pintu itu. Keluarkan aku! Apa salahku? Teriaknya dengan kemarahan. Ia menjerit menendang. Kemana saja? Ia bersikap baik sama saja diperlakukan buruk. Hanya sedikit lebih baik dari yang kemarin, karena ia bisa keluar dari tempat yang kotor yang dipenuhi binatang-binatang merayap, yang membuat seluruh tubuhnya bergelidik. Karena teriakannya yang berisik,
Sepertinya yang punya rumah murka karena merasa terganggu. Ia membuka pintu itu dengan tatapan mata menyala bagai kilatan petir. Melihatnya sejenak, Jovita berdiam. Aku ingin keluar dari sini, bujuknya pada lelaki tersebut. Apa kamu pikir aku akan menurutinya? Suara itu meninggi, memenuhi ruangan itu dan memantul ke dinding. Saya tidak peduli, kamu makan apa tidak, bukan urusanku. Aku hanya mengawasimu dengan keadaan apapun. Mau mati atau mau hidup, saya tidak mempedulikannya. Jadi, diamlah sebelum aku marah dan menghabisimu. Mendengar itu, nyalinya ciut. Suara dan perangai lelaki itu mampu membuat lawan bicara mati kutu. Ia terdiam sebentar dan kembali berteriak. Lelaki itu murka dan menyeretnya kembali ke gorong-gorong ke penjara yang menyedihkan itu. Ia didorong paksa dan masuk ke dalam gorong-gorong itu. Apa jadinya jika ia dimasukkan lagi ke tempat jahanam itu? Bau busuk menyeruduk hidungnya lagi. Binatang-binatang menjijikan itu menyambutnya. Demi apapun, ia menyesal telah membuat lelaki itu marah. Kini, ia masukkan kembali ke tempat seperti neraka. Lebih baik mati daripada begini.